Dan ada pun juga 5 tanda kehormatan kepada 5 orang prajurit bintang Yuda Dharma Pratama. Ini disampaikan diantaranya adalah Maijen TNI Bangun Nawoko, kemudian ada Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, selanjutnya ada Maijen TNI Marli Dasili, kemudian ada Marsda TNI Beni Arfan, dan juga Marsda TNI Frederick Situmorang. Sebagaimana diketahui, tanda kehormatan bintang Yuda Dharma Pratama ini adalah merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa Dharma Bakti seorang yang dirasakan manfaatnya oleh bangsa dan negara. Kemudian tanda ini juga diberikan kepada mereka yang telah mendharma baktikan. Dan saat ini, seperti yang di layar kaca Anda pemirsa, Presiden Prabowo sudah bersiap untuk menyaksikan Pertahanan Republik Indonesia. Ya, pemirsa, inilah parade yang ditampilkan ataupun juga
disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam parade kapal perang TNI AL. Dan ini juga ada sebanyak 51 unsur kapal perang yang terdiri dari 6 fregat, kemudian ada 10 convert, ada 2 kapal selam, ada 3 kapal LST dan LPD, 16 kapal cepat, 2 kapal rancau, 6 kapal patroli, 4 kapal bantu, dan 2 kapal latih Taruna Angkatan Laut, yaitu KRI Dewa Ruci dan KRI Bima Suci. Sementara unsur dari kapal kedinasan seperti ada ADRI, kemudian ada Bakamla, Basarnas, Polairut, KKP, KPLP, dan Perhimpunan Kapal Nelayan yang juga turut berlayar di belakang parade kapal perang TNI Angkatan Laut. Selain itu juga TNI AL juga memamerkan kekuatan penerbangan. Nantinya ini akan diterbangkan oleh penerbal dengan menerbangkan pesawat udara diantaranya Bonanza, Viper Cn 235, Kasa NC212, Helibel 412, serta Heli Panther serta 3 unmanned aerial vehicle atau UAV berupa drone nir awak. Sailing Pass untuk kali kedua ini juga menandai kekuatan militer Indonesia yang sangat berkembang di era modern. Kehadiran KRI Brawijaya 320 menunjukkan bahwa kekuatan armada TNI Angkatan Laut yang besar memiliki daya gentar dan selalu siap menjaga laut ibu pertiwi dari segala ancaman baik ancaman militer maupun non-militer. Pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan salah satu implementasi dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, serta program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, yaitu TNI Angkatan Laut berkomitmen untuk mempersiapkan kekuatan yang siap dioperasionalkan dalam mendukung program pemerintah guna memperkuat kemampuan industri strategis pertahanan nasional. Ya, ini juga ada helikopter yang ikut dalam parade kapal perang. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan juga bahwa ada pasukan khusus laut yang dimana 51 unsur kapal perang ini terdiri dari 6 fregat, kemudian ada 10 convert, 2 kapal selam, 3 kapal LSD dan LPD, 16 kapal cepat, 2 kapal ranjau, 6 kapal patroli, 4 kapal bantu, dan 2 kapal latih Taruna Angkatan Laut. Selain juga memamerkan kekuatan penerbangan, Angkatan Laut ini juga memamerkan pesawat udara yang diantaranya ada Bonanza Viper Cn 235, Kasa NC212, Helibel 412, serta Heli Panther dan 3 unmanned aerial vehicle atau UAV yang berupa drone nir awak.
Selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari Divisi 2. Hadirin yang berbahagia, dengan bangga, marilah kita saksikan Flying Heavy Defile bersama Flyback dari seluruh alutsista udara TNI Angkatan Laut. Hadirin sekalian, mari kita sambut Flying Heavy Defile. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sesaat lagi akan melintas di hadapan kita KRI Teluk Amboina 503 yang selanjutnya akan melaksanakan penembakan roket MLRS ML-70 Gram. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari Divisi 2. Tepuk tangan yang meriah dari Teluk Amboina 503, salah satu kapal perang jenis kapal pendarang amfibi yaitu landing ship tank yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut dan mengangkut pasukan serta perlengkapan tempur dalam jumlah besar. Selanjutnya menyusul di belakang KRI Teluk Amboina 503 Agri 53 dari TNI Angkatan Darat. Terimalah salam hormat dari kami. Dengan semangat yel-yel TNI Prima. Selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari Divisi 3. Berikan tepuk tangan yang meriah dari Divisi 3. Kembali dari Satuan Kapal Eskorta TNI Angkatan Laut yang merupakan divisi KRI kelas Parjim yang telah melaksanakan demonstrasi penembakan roket bom bawah air dengan jenis RBU 6000 sebagai senjata anti kapal selam. Dipimpin oleh KRI Wiranto 379. Penembakan meriam utama. Selanjutnya akan kita dengarkan prosedur penembakan dari Divisi 4. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, dari arah haluan laju dengan kecepatan 20 knot KRI Hangtala dengan nomor lambung 880 membawa manusia-manusia kata yang akan melaksanakan simulasi infiltrasi. Kes kapal cepat infiltrasi ini dilaksanakan dengan jarak 2 mil laut dari garis pantai yang masih dikuasai musuh. Sebagai pionir dalam operasi-operasi khusus seperti penyingkiran pantai maupun penyingkiran target strategi dan sabotase, operasi ini sering dilaksanakan pada malam hari. Manusia-manusia kata disusupkan dalam kondisi gelap dan harus berenang dengan teknik stick close, renang silent dalam mencapai pantai musuh. Setelah selesai dalam sebuah operasi, mereka kemudian akan dijemput dan diangkat dengan suntan tali secara cepat dengan teknik recovery. Teknik cast and recovery ini adalah kemampuan dasar dari prajurit-prajurit manusia kata yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan infiltrasi peperangan laut khusus serta prajurit tempur
satuan kapal cepat, satuan kapal lancar, dan satuan survei TNI Angkatan Laut. Hadirin yang berbahagia, akan melintas di hadapan hadirin sekalian. KRI Bima merupakan kapal latih tiang tanduk kelas penjajaran TNI Angkatan Laut yang berfungsi sebagai kapal latih Taruna Akademi Angkatan Laut. Masuk dalam jajaran satuan kapal bantu Armada 2. Kapal ini merupakan versi terbaru dan kapal legendaris, yaitu KRI Dewa. Selanjutnya, Divisi 5 akan melaksanakan penembakan suara. Selanjutnya akan melintas KRI Dewa yang saat ini sedang membawa Taruna Akademi Angkatan Laut yang merupakan generasi penerus pemimpin TNI Angkatan Laut di masa depan. Hadirin sekalian, marilah layangkan pandangan kita ke arah lambung danau. Lihat ditelusuri helikopter J505 Jet Ranger membawa bendera pusaka bertuliskan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia akan melintas di hadapan hadirin sekalian. Dan berilah tepuk tangan yang meriah Helibanner ke-505 Jet Ranger. Selanjutnya dari sisi terluar akan melintas KRI Rigel 933 dan dari sisi dalam KRI Pari 849. Selanjutnya KRI Lampar 628. Hadirin yang kami hormati, lambung kanan KRI Tobat 629 dan di belakangnya disusul oleh KRI Belati 622. Selanjutnya dari sisi terluar KRI Polux 935. Susul di belakang KRI Polux KRI 32. Selanjutnya menyusul dari sisi terluar KRI Pulau Batu 731. Terimalah salam hormat dari kami dengan meneriakan Yel-Yel TNI Prima Jaya Sepa Jaya Mahdi. Selanjutnya akan hadir di hadapan hadirin sekalian KRI Celuri 641. Dari udara kita saksikan dengan gagah perkasa mendekati sasaran. Satu tim prajurit khusus TNI Angkatan Laut bersiap turun dengan menggunakan teknik kuasa. Di biadab KRI Tongkol 812 dengan kecepatan dan keberanian mereka meluncur melalui tali menjegat ke biadab kapal sambungan. Teknik pasluk adalah metode penurunan prajurit khusus dari Navy menggunakan tali tebal ke area yang sulit atau tidak memungkinkan. Selanjutnya ditutup oleh KRI Sampan 628. Terimalah salam hormat dari kami dari Divisi 5.
hadapan hadirin sekalian, dari Divisi 6, gabungan dari Satuan Lintas Laut Militer, Satuan Kapal Bantu, dan Satuan Kapal Amfibi TNI Angkatan Laut. Serta akan disusul oleh kapal TNI Angkatan Darat, Kementerian, dan lembaga. Selanjutnya akan melintas di hadapan hadirin sekalian KRI Banjarmasin 592. Dalam kegiatan selipas ini, KRI Banjarmasin 592 membawa serta 1.000 pelajar siswa-siswi SMA dan SMK serta masyarakat maritim sekitar Jabodetabek dalam rangka memeriahkan dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Presidential Inspection. Terimalah salam hormat dari kami dengan meneriakan yel-yel TNI Prima, Jales Neva, Jaya Mangku. Belakangnya TNI Tarakan 925. Selanjutnya di sisi keluar melintas KRI Teluk Himan 531. Disusul di belakangnya KRI Teluk Kendari 518 dengan membawa pelajar siswa-siswi SMA SMK se-Jabodetabek. Hadirin yang kami hormati, lintas yang kedua, marilah kita sambut Brother Fly with Arrow Formation. Selanjutnya melintas di hadapan hadirin sekalian kapal dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia KM Tanjung Batu. Selanjutnya Di belakangnya kapal Asri 51 dengan membawa pelajar SMA dan SMK Jabodetabek dengan meneriakan yel-yel TNI Prima, Jales Neva, Jaya Mangku. selanjutnya melintas di hadapan hadirin sekalian kapal dari KPLB KM Trisula. Menyusul di belakangnya melintas KP Sanjaya, kapal milik Pol Airi dari Kepolisian Republik Indonesia. Terimalah salam hormat dari kami dengan meriahkan yel-yel TNI Prima. Masih dari TNI Angkatan Darat, kapal Antri 48 membawa serta siswa-siswi dan masyarakat sekitar Jabodetabek. Selanjutnya melintas di hadapan hadirin sekalian KN Antasena dari Badan SAR Nasional. Disusul di belakangnya kapal dari Bea Cukai BC 800. Menyusul di belakang kapal BC 8004, kapal dari KKP KM Orca 2.
berperan penting dalam kondisi industri perikanan tangkap yang merupakan salah satu faktor vital bagi hormat dari kami dengan meneriakan yel-yel TNI Prima Jaya Seva Jaya Mangga. Di samudra luas, ribuan kapal ikan Indonesia nelayan membawa harapan dari perairan Natuna hingga laut Arabia. Kapal-kapal itu menjadi penanda kehidupan menjaga ketahanan pangan bangsa. Kapal ikan Indonesia hadir bukan sekedar alat tangkap, tetapi simbol dari perjuangan. Mereka membawa hasil laut kepada memberi nafkah keluarga dan menghubungkan kehidupan pesisir dengan kebutuhan masyarakat lainnya. Dari itu, kapal ikan Indonesia juga memainkan peran strategis. Kehadirannya di wilayah perbatasan sekaligus menjadi tanda kedaulatan, menunjukkan bahwa Indonesia dijaga dan dimanfaatkan oleh dengan semangat TNI Prima Jaya Seva Jaya Mangga. TNI bersama kapal ikan Indonesia akan terus berlayar mewakili kekuatan bangsa maritim. Hadirin yang kami hormati, telah melintas di hadapan hadirin sekalian kapal dari kapal ikan Indonesia dengan tidak atau izin punya kapal ini merupakan representasi kekuatan maritim rakyat Indonesia yang sehari-hari berperan penting dalam mendukung sektor perikanan nasional dan menjaga ketahanan pangan bangsa. Dengan kemampuan berlayar di berbagai
berupaya dalam usaha modernisasi dan sertifikasi kapal dan awak kapal perikanan, penanganan isu-isu humanis seperti kondisi kerja yang tidak layak dan potensi perdagangan manusia bagi para awak kapal ikan, baik di dalam negeri maupun di kapal-kapal asing. Di samudra yang luas, ribuan kapal ikan Indonesia berlayar membawa harapan. Berlayar membawa harapan keluarga dari perairan Natuna hingga Laut Arafuru. Presiden Republik Indonesia, seluruh undangan, terimalah salam hormat dari kami. Divisi dengan meneriakan yel-yel TNI Prima, Jales Veva, Jaya Mahe. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan melintas di hadapan hadirin sekalian dari Divisi Kapal Selam, dari Satuan Kapal Selam TNI Angkatan Laut, KRI Cakra 401 dan KRI Alugoro 405. KRI Cakra 401 dan KRI Alugoro 405 akan melaksanakan penembakan sinyal piroteknik berupa asap berwarna hijau. Selanjutnya, heli Panther dari Pus Penerbal akan melaksanakan prosedur medevac atau medical evacuation dengan unsur kapal selam. Hadirin sekalian, demonstrasi medevac oleh helikopter AS-565 MDA Panther dengan tail number Halang Solo 1304. Perlu kita ketahui bersama, medevac atau medical evacuation merupakan salah satu misi operasi yang dilaksanakan oleh Pus Penerbal dengan menggunakan unsur helikopter, melaksanakan evakuasi personel yang membutuhkan penanganan medis secara cepat di medan yang sulit dilalui oleh kendaraan medis jalur darat. Dan dapat kita saksikan demonstrasi pengangkatan personel. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah demonstrasi medevac dari helikopter AS-565 MDA Panther. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan hadirin yang kami hormati, telah melintas KRI Cakra 401 dan disusul di belakangnya KRI Alugoro 405 yang telah melaksanakan prosedur medevac. KRI Alugoro 405 merupakan kapal selam serbu dengan panjang 61 meter dengan kedalaman selam maksimal 500 meter. Torpedo Sun atau Surface Underwater Target. Kapal selam ini merupakan kapal selam pertama karya anak bangsa oleh PT PAL Indonesia. Dalam perkembangannya, TNI Angkatan Laut membentuk satuan-satuan khusus guna melaksanakan tugas-tugas peperangan laut khusus atau Naval Special Warfare guna mendukung kesuksesan dan kemenangan dalam setiap operasi di laut yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut. Dipilih dari prajurit-prajurit terbaik, dididik dengan berbagai macam taktik, serta dilengkapi dengan peralatan-peralatan khusus. Hadirin yang kami hormati,
inilah mereka dalam sebuah demonstrasi simulasi operasi peperangan laut khusus. Disimulasikan, operasi ini dilaksanakan pada malam hari. Diawali adanya signal distress yang diterima dari sebuah kapal dengan nama KM Bravo yang telah dikuasai oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan berencana akan meledakkan serta menenggelamkannya di perairan Teluk Jakarta guna mengganggu perekonomian nasional serta menimbulkan sebuah teror guna meruntuhkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Dari hasil intercept oleh kapal selam dan drone, diketahui posisi kapal dengan halu 270 dan akan berbelok mengarah ke pelabuhan Tanjung Priuk dengan kecepatan 3 knot. Untuk itu, maka Panglima Koarmada RI memerintahkan Panglima Koarmada 1 untuk membentuk satuan tugas dengan menjadikan KRI Semarang sebagai kapal markas. Koarmada 1 mengirimkan tim siaga tempur atau Fleet Quick Reaction Force yang terbagi atas beberapa tim. Tim Alpha sebagai tim pengaman bergerak dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Pondok Cabe, diinfiltrasikan melalui udara menggunakan pesawat Kasa TNI Angkatan Laut Umar 6208 yang akan melaksanakan terjun tempur laut atau Combat Rubber Raiding Craft, di mana CRS ini merupakan salah satu teknik infiltrasi udara ke laut, di mana personel yang diterjunkan sudah siap dengan perahu karet yang dikemas dalam sebuah kontainer yang akan digunakan sebagai sarana pendekat menuju sasaran. Infiltrasi ini biasanya dilaksanakan pada malam hari untuk sebuah kerahasiaan. Selain itu juga dikirimkan satu tim lagi dengan nama sandi Tim Bravo. Tim ini akan melaksanakan pengintian taktis melalui lintas permukaan dan bawah air dengan menggunakan wahana subskimmer. Tim Bravo muncul dari arah haluan lambung kanan untuk melaksanakan pengintian taktis. Pengintian taktis ini diperlukan sebagai pemuktahiran data yang akan dijadikan sebagai dasar referensi dalam menentukan keputusan operasi selanjutnya. Tim Bravo adalah tim combat diver lengkap dengan peralatan rebreather-nya dengan spesialisasi infiltrasi bawah air, pengentaan atau rekod, sabotase dan underwater demolition. Kita saksikan tim Alpha yang mendekati sasaran dengan menggunakan perahu karet menetap posisi sebagai tim pengaman. Tampak dalam simulasi, tim Alpha mendapat serangan dari atas kapal yang dibalas dengan tembakan presisi. Selanjutnya dari kapal markas meluncur tim Charlie yang bertugas sebagai tim serang dengan 2 unit Sea Raider sebagai tim tabir akan melaksanakan tembakan perimeter menggunakan Gatling gun kaliber 7,62 mm yang merupakan jenis senapan mesin putar dengan 6 laras dengan pendorong berdaya listrik yang dapat menembakkan 2.000 sampai 6.000 butir peluru dalam 1 menit. Meluncur cepat dari sektor buritan lambung kanan, tim Charlie bergerak secara taktis dengan file formation mendekati kapal sasaran.
Selanjutnya pada detik yang sama, kita saksikan 2 unit Raider dengan cepat akan merapat ke lambung kiri kapal sasaran untuk melaksanakan boarding ke atas kapal menggunakan tangga Cobra. Momen pada saat melaksanakan boarding atau naik ke atas kapal merupakan titik terlemah dalam rangkaian teknik visit board search and seizure, sehingga perlu adanya tembakan perlindungan sebagai tabir bagi tim pada proses boarding. Sementara di udara bersiap memiliki tugas penjinaan bahan peledak atau explosive ordnance disposal yang di-dropping dari udara dari ketinggian 3.000 feet menggunakan teknik terjun bebas untuk melaksanakan tugas evakuasi dan penghancuran atau disposal bahan peledak yang sudah terangkai menuju tempat aman. Kita saksikan tim Charlie mulai memasang tangga untuk melaksanakan boarding. Sementara di udara, cara perlahan dengan menggunakan parasut akurisi dengan spek parasut tempur jenis klasik, Delta akan melaksanakan ke atas kapal sasaran dengan memperhitungkan kecepatan, arah angin, haluan, dan kecepatan kapal target. Teknik insertion ini membutuhkan jam terjun dan pengalaman khusus untuk mendarat di atas kapal. Apalagi kapal tersebut sedang bergerak dengan landing zone yang sangat sempit, penuh dengan obstacle berupa pipa-pipa dan posisi geladak yang tidak rata. Sementara itu, tim Charlie satu persatu naik ke atas kapal, berusaha menguasai target dan melaksanakan teknik pergerakan yang dikenal passive movement yang dilaksanakan secara cepat dengan variasi gerakan bumping ataupun leapfrog. Speed, silence, fire menjadi tonggak utama dalam pertempuran jarak dekat atau close quarter battle yang harus dikuasai oleh setiap prajurit pasukan khusus Jalasena. Satu persatu tim Delta mendarat dengan sempurna. Selanjutnya, mereka akan melakukan tugasnya dengan berhati-hati. Sementara itu, sebagai unsur bantuan yang bertugas melakukan penyekatan laut selama operasi ini berlangsung, meluncur dari arah haluan sektor depan lambung kanan, bergerak dengan kecepatan 20 knot, 2 unit Sea Raider Vampir yang membawa masing-masing 2 unit jet ski akan melintas dan melaksanakan teknik dropping jet ski, di mana mereka kemudian bergerak menuju perimeter untuk melaksanakan penembakan senjata jenis RPG 40 mm. Sementara dari sektor lambung kanan di udara, tampak 1 unit Helibel dari pusat penerbangan TNI Angkatan Laut akan melaksanakan sebuah teknik pengamanan dengan memberikan bantuan tembakan yang dikenal dengan teknik Dorgan Post dengan menggunakan senjata Gatling Gun 7,62 mm. Dengan kolaborasi serbuan dalam sebuah operasi peperangan laut khusus, yang disimulasikan dalam situasi malam hari dan gelapnya malam. Karakteristik yang unik dengan tingkat kesulitan yang tinggi karena teknik pertempuran di laut sangat berbeda dengan teknik taktik pertempuran di darat. Disusul berikutnya cannon boat, 5 unit combat boat pendarat cepat pasukan dan 2 unit combat boat jenis katamaran menembakkan senjata jenis Gatling Gun 7,62 mm, merupakan alat utama lintas permukaan yang dimiliki pasukan-pasukan khusus laut yang juga merupakan buatan produksi dalam negeri. Disusul di belakangnya
15 unit jet ski sebagai sarana infiltrasi dan membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam sebuah misi. Inilah mereka 15 unit jet ski. Hadirin yang kami hormati, sebagai informasi, salah satu raiders atau pengemudi jet ski ini adalah putra terbaik tanah Papua yang bernama Buana Regis Pata, yang baru-baru ini menjuarai kejuaraan jet ski International World Champion Aquabike di Danau Toba 17 Agustus 2025 dan merupakan juara dunia termuda pada usia 16 tahun. Simulasi demonstrasi peperangan laut khusus atau Naval Special Warfare ini adalah merupakan tanggung jawab kami sebagai prajurit-prajurit khusus Jalasena Samudra. Prajurit-prajurit yang dilahirkan dari badai di tengah samudra, dari kegelapan dalamnya Laut Nusantara. Para kesatria yang akan berdiri kokoh menjadi benteng samudra dari Ya pemirsa, baru saja Anda menyaksikan parade kapal perang dari TNI Angkatan Laut, di mana ini juga dipimpin oleh KRI Brawijaya 320, TNI AL yang mengerahkan pasukan khusus laut dan 51 unsur kapal perang. Selain itu juga ada kapal pasukan dari kedinasan dan juga masyarakat sipil, diantaranya dari ADRI, kemudian ada Bakamla, ada Basarnas, Polairut, dan KKP, serta KPLP, kemudian juga ada Perhimpunan Kapal Nelayan. Selain itu juga dalam pemameran ataupun juga parade alutsista TNI AL ini juga memamerkan kekuatan penerbangan dari Angkatan Laut. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News NTV. Tetap saksikan program kami di selanjutnya. Saya Helmut Timothy pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau dari sisi informasi yang begitu cepat, isu politik, hukum, ekonomi, hingga sosial terus terikat. Superdon hadir menjadi ruang diskusi setiap isu penting. Superdon setiap Kamis jam 8 malam di Nusantara TV. Saya Desmana Chandra, saksikan NTV Sports Senin sampai Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. NTV Sports di Nusantara TV. Saya Gati Kamka, saksikan NTV Tonight Senin sampai Jumat pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. NTV Tonight di Nusantara TV. Cepat menjemput peristiwa, tepat mengabarkan, berimbang dalam sudut pandang, berdasar fakta, tanpa rekayasa. Nusantara TV, terpercaya. Sesaat lagi, Soundcore Dangdut. Di Nusantara TV, sahabat kita. Mencar ke arah kiri dan kanan hadirin sekalian. Dan kita saksikan Double Arrow Formation and Breakout. Berikan tepuk tangan yang meriah. Formasi ini memiliki makna kekuatan, keberanian, ketepatan dan keamanan yang serupa dengan serangan konsentrasi udara ke kapal musuh dari dua arah. Memiliki efek daya hancur lebih bagi pertahanan musuh. Dan mari kita saksikan dua unsur RAV 5 dan RAV 6 akan melaksanakan synchro maneuver. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah. Synchro maneuver diikuti dengan 3 unsur lainnya akan melintas.
menghiasi langit biru dengan diakhiri solo manuver yang dilaksanakan oleh flag leader. Rangkaian manuver ini merupakan rangkaian manuver yang berbahaya, digunakan untuk menghindari serangan musuh atau mengejar target yang berbeda secara cepat. Melintas 3 unsur lainnya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan setelah ini akan melintas 1 unsur bonanza. RAF 1 sebagai flight leader akan melaksanakan solo manuver. Hadirin sekalian, berilah tepuk tangan yang meriah. Solo manuver akan melaksanakan lazy air, lazy and lazy. Lazy air merupakan manuver aerobatik yang menggabungkan perubahan arah ketinggian secara halus membentuk angka 8. And again, lazy and lazy. Lazy air dari RAF 1. Berilah tepuk tangan yang meriah. Persembahan dari Raja Wali Long Fly. Hadirin sekalian, baru saja kita saksikan rangkaian manuver spektakuler dari seluruh member Raja Wali Laut Fly, dan seluruhnya merupakan dasar manuver taktis aerobatik sebagai sarana untuk melatih smooth energy management dan situational awareness yang sangat penting bagi Raja Wali Muda TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, RAF 1 yang sebelumnya melaksanakan solo manuver saat ini akan bersiap menuju ke arah yang berlawanan dari kelima member RAF lainnya. Dan dapat hadirin saksikan sekalian, 5 unsur bonanza membentuk formasi Aero Formation akan menuju ke RAF 1 dengan menampilkan formasi selanjutnya, yaitu formasi 5 versus 1. Berikan tepuk tangan yang meriah Raja Wali Laut Fly. Hadirin sekalian, tibalah saatnya kita di penghujung demonstrasi Raja Wali Laut Fly, dan sesaat lagi akan melintas di hadapan hadirin sekalian. Dalam susunan formasi yang ketat, RAF akan melesat dalam satu titik dan diakhiri dengan manuver ledakan ke segala arah. Maka dari itu siapkan kamera terbaik Anda, karena sesaat lagi manuver bombastis akan menghiasi langit biru, persembahan spesial dari Raja Wali Laut Fly. Perlu hadirin ketahui sekalian, seluruh formasi Raja Wali Laut Fly bukan hanya sekedar atraksi, tetapi juga mencerminkan filosofi taktik udara dalam pertempuran laut dan mampu menjadi proyeksi kekuatan di seluruh medan pertempuran. Dan hadirin sekalian, marilah kita saksikan ucapan Dirgahayu ke-80 Tentara Nasional Indonesia dari Raja Wali Laut Fly yang diambil secara live dari dalam kokpit. Dari kokpit Raja Wali Laut Fly TNI Angkatan Laut, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Terimalah salam hormat kami. Jala Seva Jaya Mae. Hadirin sekalian, terimalah salam dan hormat kami. Bombas, bombas, go! Berikan tepuk tangan yang meriah
special performance dari Raja Wali Loud Fly. Demikianlah rangkaian demo Sailing Pass, Flying Pass, dan pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang telah ditampilkan. Seluruh unsur yang melintas merupakan wujud nyata kekuatan maritim Indonesia, baik dari TNI Angkatan Laut, instansi pemerintah terkait, maupun komponen maritim nasional lainnya. Kebersamaan seluruh unsur dalam parade ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam menjaga kedaulatan, keamanan, serta ketertiban Laut Nusantara. Inilah gambaran nyata semangat Jales Veva Jayamahe, justru di Laut kita jaya. Dengan berakhirnya Sailing Pass ini, kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan penghormatan yang telah diberikan. Sekian terima kasih. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju, Jales Veva Jayamahe. Selanjutnya, kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta hadirin yang kami hormati, berkenan untuk melaksanakan foto bersama di buritan KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992.